membandingkan, ya, contohlah misalnya kayak di lingkungan yang saya di mana berada hari ini, ya, saya melihat beberapa pendidik-pendidik di lingkungan yang saya amati di sekitar saya, karena ada beberapa sekolah yang memang berdekatan dengan saya dan saya juga sedikit punya interaksi ke dalamnya. Saya melihat memang sebuah fenomena yang berbeda antara interaksi di era kita hari ini dengan interaksi yang terjadi di zaman dahulu. Makanya kenapa begitu kita semangat sekali untuk belajar tentang teori-teori kemarin, termasuk teori humanistik dan sebagainya itu. Saya melihat bahwa ini bagaimana ini teori sebenarnya ini ada kaitannya untuk pengembalian sebuah sistem pendidikan yang di dalamnya juga masuk masalah tentang pembangunan interaksi antara pendidik dan yang dididik, ya. Nah, kemudian tujuan-tujuan pendidikan. Jujur saja di forum ini, ya, saya lama mengamati tentang tujuan-tujuan pendidikan khususnya di negara kita. Saya sebenarnya agak memberikan beberapa garis-garis bawah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Kita dari dahulu ini seakan-akan berada pada kebingungan terkait dengan tujuan pendidikan, ya. Ada berada dalam kebingungan terkait dengan tujuan pendidikan. Walaupun memang kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap dekade kepemimpinan, ya, pemimpin-pemimpin negara kemudian dibarengi dengan pergantian-pergantian dari kementerian-kementerian yang punya kaitan dengan lembaga pendidikan. Ini kemudian saya melihat, ya, sasaran terkait dengan pola yang dicanangkan, kemudian kita menilik kepada undang-undang dasar terkait dengan pendidikan itu sendiri, ini seakan-akan kita berada pada tahapan yang semakin menjauh dengan itu, ya, semakin menjauh dengan itu. Dan itu bisa kita lihat dari output yang kita saksikan dari peserta-peserta didik, ya, peserta-peserta didik. Saya ingin mengangkat satu isu saja di kalangan kita di hari ini untuk lebih mempertajam masalah ini. Yang pertama, ada apa dengan peserta didik kita hari ini? Ya, ada apa dengan peserta didik kita hari ini? Apakah memang peserta didik kita hari ini tidak memiliki masalah, tetapi justru masalahnya itu berada pada pendidik itu sendiri, ya. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, pendidik kita hari ini dari sisi latar belakang kependidikannya itu sangat meningkat. Bahkan sebagaimana saya sebutkan tadi, ya sekarang itu anak SD diajar oleh sarjana, ya, anak-anak SD saja diajar oleh sarjana. Artinya kita sebenarnya berpikir bahwasanya era hari ini keberhasilan pendidikan itu sudah sangat luar biasa dibandingkan dengan era-era zaman-zaman kita dahulu. Tetapi kemudian ketika kita sedikit membandingkan tentang kualitas-kualitas era-era dahulu dibandingkan dengan hari ini, mohon maaf, ya, kita melihat ada fenomena yang sangat-sangat riskan sekali, di mana kemudian dalam tanda kutip saya sangat mengapresiasi, ya, bagaimana pola yang dilaksanakan dengan kesederhanaannya dahulu, tetapi kemudian bisa menghasilkan generasi-generasi yang betul-betul itu bisa memberikan jawaban terkait dengan tantangan. Di teori humanistik kemarin ketika kita bahas bagaimana kemudian memanusiakan manusia, yang ujung-ujungnya itu adalah bagaimana melahirkan peserta-peserta didik itu yang bisa mengembangkan diri sendiri itu dan kemudian bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Artinya apa? Output dari peserta didik itu di kemudian hari nanti kita berharap beliau itu dengan segala potensi yang dia miliki, dengan catatan bahwasanya dia kemarin ketika belajar itu memang sudah dipacu potensi dirinya, maka di masyarakat itu dia bisa menyesuaikan dirinya. Artinya memang siap tanggap, ya, siap dalam segala kondisi. Tetapi generasi kita hari ini itu berada dalam kekakuan praktek, ya, berada pada kekakuan praktek, dan ketika mereka selesai, ini kemudian kita menyaksikan bagaimana mereka itu memiliki sedikit permasalahan penyesuaian dengan lingkungannya. Nah, tentu ini tidak lepas dari 7 unsur yang diberikan kepada kita ini yang memang memiliki masalah, ya, memiliki masalah. Dan saya coba menggarisbawahi bahwasanya kalau masalah tempat, ya, mungkin tempat ini sedikit ringan, karena kalau kita melihat sekarang kondisi tempat sudah sangat lumayan sekali. Tetapi kemudian yang menjadi perhatian kita di sini adalah tentang bagaimana peserta didik itu sendiri. Di pertemuan kemarin, termasuk yang saya ingin tanyakan sebenarnya itu adalah terkait dengan strategi dalam menggunakan sumber belajar yang disampaikan oleh kelompok 7 kemarin,
beliau menyebutkan tentang sumber belajar itu yang digunakan adalah sesuaikan dengan kemampuan guru. Sampai pada poin ini mungkin kita akan mengatakan, oke, tidak ada masalah, ya. Tetapi dia akan menjadi kontradiktif kalau kemudian kita masuk pada poin berikutnya, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan murid, kebutuhan siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, jika kemudian kebutuhan siswa itu tidak bisa direspon baik oleh kebutuhan atau kemampuan guru itu sendiri, sementara sumber belajar itu menyesuaikan dengan kemampuan guru. Sementara kita tahu bahwa guru ini juga manusia yang memiliki keterbatasan di dalam segala aspek, termasuk bagaimana kemudian menyampaikan materi-materi pembelajaran dan pengolahan pembelajaran di dalam kelas. Jadi mohon maaf Ustadz Aquino, saya agak sedikit kacau menyampaikannya karena tiba-tiba harus diminta, ya. Ala kulli hal, Masya Allah yang sudah menyampaikan dua tadi ini sudah sebagai pembuka yang baik. Saya hanya lebih ingin mengangkat sebuah isu yang kemudian itu diharapkan bisa menjadi pemicu kita untuk melaksanakan diskusi kita di siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak Ustadz Aquino keluar ya jaringannya ya. Baik. Baiklah. Karena Ustadz Aquino mungkin ada kendala jaringan. Saya akan mengambil alih sementara. Baik, terima kasih kepada pemateri dari Kiai Ruslan, Kiai Abdul Latif, Kiai Alimuddin Yusuf yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita pada siang hari ini. Jadi untuk lanjutnya tadi kita sudah sepakati bahwa ini harus selesai. Ya, sedangkan ini sudah hampir pukul 2. Ya, jadi kita hari ini dari 3 pemateri tadi kita akan melaksanakan diskusi bersama. Mungkin ada yang memberi tanggapan boleh, ada yang mau bertanya silakan. Saya akan mencatat ya nama dan juga pertanyaannya. Sebentar saya ambil buku tulis dulu ya. Sebentar. Silakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan apa bebas. Siapa saja boleh. Tolong dengan resign aja ya, biar saya lihat gitu. Dengan resign aja. Sebentar saya ambil buku tulis saya dulu ya, maaf pulpen saya. Baik, saya sudah dapat 2 lembar kertas HVS ya untuk mencatat dan juga menulis ya. Jadi boleh dimulai dari sekarang. Ya silakan pertama kali yang meresign tangan saya lihat ya. Yang itu jarinya ada 5 saya lihat ya. Ya silakan Kiai Amin Daus, silakan Kiai Amin Daus. Boleh menanggapi, boleh bertanya ya. Bebas kita diskusi. Yang penting tidak keluar dari tema ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang stabil nih. Iya betul. Baik, kami sih sebenarnya mau menyaranin aja. Ini supaya waktu kita efektif, waktu yang kita gunakan efektif, kemudian materi diskusi kita berjalan dengan baik. Mungkin dari ke-7 unsur ini, mungkin kita identifikasi aja mungkin permasalahan-permasalahan dari ke-7 unsur ini. Misalnya di poin pertama di peserta didik, permasalahan-permasalahan apa yang kita temui atau yang terjadi sekarang ini. Begitu juga untuk di unsur pendidik atau guru, di kurikulum, di metode, dan sampai 7 itu supaya dari ujung kemudian ke awal lagi akhirnya tidak efektif hasil yang kita mungkin akan peroleh. Dan mungkin diidentifikasi saja, mungkin per unsur-unsur aja kita bahas. Mungkin kasih batasan 5 menit satu unsur, kemudian lanjut ke yang lainnya. Misalnya tadi unsur yang pertama, unsur peserta didik. Ya, mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa teman-teman kita,
Nah, misalnya perbedaan peserta didik yang dulu dengan sekarang, kemudian permasalahan-permasalahan. Ya, kemudian nanti mungkin kita akan carikan solusi. Ya, mungkin seperti itu aja mungkin arahan Pak Ketua. Baik. Supaya jalannya diskusi ini kita bisa efektifkan, kemudian hasil juga yang kita bisa dapatkan. Karena kalau dari di pertama sampai di akhir 7 unsur itu langsung dibahas, nah ini kita nggak tahu yang menyimpulkannya. Baiknya mungkin didaras satu persatu aja. Apa permasalahan-permasalahan yang terjadi, gitu aja mungkin Ustaz. Baik. Baik, Kiai Amin menegaskan kembali, mungkin maksud Kiai Amin dengan yang telah tadi disampaikan oleh dosen kita Amanah ya, bahwa setiap unsur ini wajib selesai dibahas semuanya ya per unsur, jadi setiap unsur ya. Jadi alangkah bagusnya menurut Kiai Amin kita bahas satu per unsur selesai, satu per unsur selesai, begitu. Ya, baik. Ya, silakan Kiai Abdul Syahrul. Kita bahas yang pertama ya, subjek yang dibimbing peserta didik. Baik, Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tadi kita membahas tentang unsur, ya. Unsur itu sebenarnya partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti ketika beberapa unsur digabung, maka dia melahirkan sebuah bangunan yang sempurna, sehingga ketika satu unsur tidak ada, bisa saja bangunan itu bisa runtuh. Berbicara tentang unsur pendidikan, saya melihat memang seperti di awal Pak Ketua sudah menjelaskan bahwa di pertemuan kemarin ada 7 unsur, namun hari ini dosen kita meminta kita untuk membahas 7 unsur, dan sudah dibahas tadi kurang lebih ada 2 atau 3 unsur yang sudah dibahas oleh teman-teman kita. Saya sebenarnya terus terang dari sisi pengalaman tidak seperti teman-teman, sehingga kesempatan ini saya hanya mau bertanya, apakah memang unsur-unsur itu mutlak keberadaannya secara utuh, atau cukup 1, 2, 3 sudah menjadi sudah menjadi hal yang sebuah proses pendidikan itu sudah bisa dijalankan atau seperti apa? Saya kira itu. Saya mohon bimbingan para praktisi pendidikan ya terkait dengan yang kami galaukan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Ustadz Akino juga sudah ada. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih atas masukan dari Kiai Abdul Syahrul. Nanti untuk selanjutnya saya serahkan kepada PJ kita ya, Ustadz Akino Iskandar. Untuk selanjutnya ini adalah Ustadz Kaswan, selanjutnya Ustadz Muhammad Syahril. Ya, nanti akan memberikan sebuah tanggapan atau pertanyaan. Silakan kepada Ustadz Akino. Baik. Saya ketinggalan tadi ya, minta maaf sekali lagi. Sebelum kita lanjut, jadi kalau Ustadz Abdullah Syahrul tadi bertanya seperti itu, tentu ini saling berkaitan semua ya, karena secara logika kalau ada dididik, ada pendidik, ada yang dididik, kemudian tidak ada interaksi kan bukan sebuah proses pembelajaran, ataukah ada interaksi tapi tidak ada metode yang digunakan, tidak ada istilahnya sebuah visi yang dirumuskan dan diterapkan. Nah, itu juga menjadi persoalan ya. Saya kira ini saling, makanya di sini ada kalimat dari Bapak dosen tadi bahwa semua unsur-unsur tersebut terintegral. Ini kata kuncinya, terintegral, saling terkait, membentuk sebuah proses pembelajaran. Dengan semua unsur ini menjadikan proses pembelajaran itu menjadi dapat berhasil. Ya, selanjutnya ke Pak Kaswan tadi ya. Jadi kita ingin kepada para penanggap bisa langsung memberikan yang praktis di lapangan,
dengan mengaitkan dan mengkorelasikan dengan beberapa unsur-unsur tadi ya, dikaitkan dengan unsur-unsur dari 7 unsur itu supaya kita ada gambaran ya, ada gambaran mana dari dosen ini. Tadi ada usulan bahwa tiap unsur ini betul-betul kita bisa tercerahkan dari penjelasan setiap unsur. Ya, silahkan ke Pak Kaswan langsung. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Akino Iskandar memberi kesempatan pada saya dan sahabat-sahabat yang lain, Pak Ketua juga. Saya tidak merasa banyak hal yang perlu disampaikan. Ya, ini hanya memberikan mudah-mudahan barangkali inspirasi buat kita semua, wabil khusus untuk diri saya. Berkaitan dengan 7 unsur tadi, itu merupakan unsur normatif yang memang harus dimiliki oleh sebuah pendidikan ya. Artinya 7 unsur itu wajib dimiliki ya, wajib dimiliki. Saya ingin berbicara berkaitan dengan dari sekian unsur, 7 unsur tadi, di antaranya adalah mengenai subjek ya. Subjek itu adalah siswa ya, bahwa saat ini ya, saya ingin berbicara tentang saat ini yang dihadapi oleh para guru, dihadapi oleh sekolah, dan dirasakan oleh guru dan sekolah ya. Tadi saya mendengarkan bahwa tantangan saat ini untuk guru dan sekolah berbeda begitu jauh dengan tantangan yang dihadapi oleh guru dan sekolah di beberapa tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu. Tahun 80, tahun 90 sampai akhir 2000-an, tantangan yang dihadapi tidak seberat saat ini yang dihadapi oleh guru dan sekolah. Saat ini guru itu bukan menghadapi siswa saja, tetapi menghadapi arus teknologi yang semakin canggih ya, yang apabila guru dan sekolah tidak bisa mengikuti, maka akan ketinggalan zaman. Makanya guru yang gaptek di sekolah ini akan menjadi bulan-bulanan sekolah ya, dan guru yang lain. Karena apa? Akan ketinggalan ya. Nah, selain itu juga tantangan saat ini pergaulan siswa sebagai subjek yang saat ini guru mendapatkan luar biasa ya, tantangan luar biasa. Di mana guru-guru saat ini kita melihat pergaulan anak-anak, siswa pendidik atau didik kita, ya, peserta didik kita, yang bisa jadi pergaulannya itu meloncat lebih dari apa yang kita bayangkan, ya. Bisa jadi di antara guru tidak paham tentang game yang saat ini yang digandrungi oleh siswa-siswa kita, ya. Tapi siswa kita sudah loncat begitu memahami tentang game, pergaulan game online yang saat ini sedang digandrungi oleh para siswa. Nah, maka dari itu saya ingin mendengar sebuah ungkapan dari baginda Rasulullah SAW. Zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali sesudahnya itu akan lebih jelek dari zaman sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu guru, para asatidz, para kiai juga pasti merasakan hal itu. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, kualitas ya, kuantitas banyak ya, tetapi kualitas ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu semakin menurun. Ditambah lagi dengan para kiai, para ulama, dari hari ke hari kita sering mendengar, melihat begitu banyak wafat para ulama, para betul-betul para alim yang setiap hari itu kita selalu melihat dan mendengar ya, hampir tiap hari sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggantinya mana? Penggantinya kualitasnya belum tentu sama dengan ulama yang dipanggil oleh Allah. Saya lebih fokus kepada pendidik dan subjek sebagai peserta didik yang memang harus dibekali ya. Harus siap. Kalau mau jadi guru harus siap. Harus siap apa? Siap mental, siap ilmu, siap beradaptasi, siap pembimbing. Kalau tidak mau udah ngejenjang jadi guru, jadi pengusaha saja ya. Tantangan guru saat ini berat sekali. Maka S2 ini salah satu
sebagai guru ya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya di daerah pelosok, yaitu daerah Subang. Untuk sarana sebagai salah satu unsur itu sarana untuk saat ini saya kira tidak menjadi persoalan yang krusial ya. Ada di antara di Subang itu ada sekolah yang sekolahnya itu dari kontrakan rumah ya. Tetapi siswanya banyak ya. Siswanya banyak. Artinya peminatnya banyak. Apa yang mereka lihat di antaranya adalah mutu. Nah, kualitas ya, dari kualitas proses pembelajaran yang merupakan salah satu unsur dari pendidikan ya. Jadi saat ini yang paling terpenting kalau menurut saya yaitu bagaimana guru meningkatkan kualitas mutunya. Yang kedua mengenai sistem prosesnya itu betul-betul harus proses yang berkualitas ya. Proses yang betul-betul didasari yang tadi pertama kita mendidik harus didasari dengan lillahi ta'ala. Kalau tanpa itu saya yakin proses pendidikannya tidak akan berjalan dengan mulus, dengan lulus ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Yang lain makin nanti Anda menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kaswan. Saya kira ini menarik. Ada satu kasus realitas di lapangan. Jadi justru Pak Kaswan melihat bahwa kalau kita lihat ya di unsur yang ke-6 ini cara yang digunakan dalam sebuah proses pendidikan, beliau lebih menekankan pada alat tadi. Justru dengan alat yang bagus, realitas hari ini kadang-kadang justru kualitasnya tidak menunjang, tidak sebanding dengan fasilitas yang ada, tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada. Bahkan yang Pak Kaswan dapatkan, justru ada fakta bahwa fasilitas seadanya saja, tapi kualitasnya jauh dari kualitasnya sangat bagus maksudnya ya. Padahal fasilitasnya hanya seadanya. Mungkin ini perlu dicermati, perlu ditanggapi, dan beliau tadi menekankan bahwa poin pentingnya ada pada unsur yang kedua. Jadi penguatannya lebih pada unsur yang kedua. Faktor pendidik, ada tadi bahasa beliau tentang keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi nampaknya dari Pak Kaswan ini lebih menekankan pada unsur yang kedua, pendidiknya, kemudian ada interaksi juga di unsur yang ketiga, dan beliau tidak terlalu menekankan pada poin keenam tentang fasilitas atau metode yang digunakan berupa alat seperti itu. Silahkan kalau ada di antara penanggap lain yang bisa menanggapi ini, ya bisa memberikan tanggapan. Mungkin ada kasus yang berbeda. Misalnya ada yang mengatakan justru sebaliknya. Muhammad Syahrir silakan. Ya, Pak Syahrir silakan. Ya, Masya Allah, Taib. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terkait tadi yang dibahas oleh Pak Kaswan, kami tidak banyak memberikan tambahan atau sebagainya, hanya mungkin memberikan gambaran lain juga. Dan memang tadi beliau sebenarnya ingin menyinggung ke poin pertama untuk peserta didiknya. Namun Masya Allah dengan penjelasan yang luar biasa, beliau pun masuk ke poin kedua dan bahkan di alatnya atau prasarananya. Nah kami sebenarnya juga sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Mindaus, kita urut aja per unsurnya. Jadi mungkin kami lebih tekankan juga di poin kedua lagi, ya kan? Mungkin insya Allah berkaitan juga terkait yang telah disampaikan oleh Pak Kaswan. Nah, ketika kita ingin membahas poin kedua ini untuk para pendidik, ya tentunya mungkin para rekan-rekan di sini lebih berpengalaman daripada kami. Ya kami hanya sebatas mungkin mendapatkan teori atau pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin pernah kami dapatkan dalam suatu lembaga. Ya, dalam singgungan kita ini bahwa yang dibahas pendidik mungkin harusnya tertuju kepada kita semua yang mungkin sudah terjun langsung dalam hal ini. Maka tentunya dalam dunia sebagai pendidik, ya dunia pendidikan yang notabene kita sebagai pendidik, maka harus yang pertama kita yakini bahwa kita di sini sebagai pendidik bukan pengajar, ya. Yang paling masih terekam ya dari materi Pak
dosen kita dalam mata kuliah ini yang selalu saya ingat, yaitu jangan jadi pengajar, tapi menjadi pendidik. Jadi bedakan pengajar dan pendidik. Artinya pengajar hanya sekedar menyampaikan materi itu, setelah itu selesai, atau melaksanakan kewajiban aja, nggak sampai mendidik betul-betul. Kemudian dalam hal ini tadi dikatakan Pak Kaswan juga bahwa tantangan yang dihadapi seorang guru pendidik ini sangat luar biasa. Ya, disampaikanlah hadis Rasulullah bahwa tidaklah zaman itu akan semakin buruk dari sebelumnya. Ini sangat menjadi tantangan bagi kita, betul yang disampaikan beliau, sehingga sebagai pendidik seharusnya kita mendalami hal ini, bagaimana sebenarnya menjadi pendidik yang baik. Contoh kecilnya kasus ketika mungkin kita mendapatkan seorang peserta didik, murid yang mungkin bandel, ya artinya kan tidak semua, tapi ada biasa cenderung, ya mungkin para guru ini sudah merasakan yang kesalahannya mungkin kurang tepatnya kita sebagai pendidik, guru itu selalu menjadikan kambing hitam si anak bandel ini. Seharusnya kita lebih perhatian kepada mereka, ya. Itu sebenarnya yang harus kita garis bawahi, bahwa anak-anak yang bandel ini tidaklah mereka melakukan kebandelan, kenakalan, melainkan mencari perhatian. Mencari perhatian yang dikarenakan kemampuannya yang masih kurang, sehingga dia pun mengharapkan perhatian, namun naas ternyata perhatiannya berupa celaan dan sebagainya. Bahkan mungkin guru mengata-ngatainya, anak bandel dan sebagainya. Seharusnya ya kita selalu memberikan apresiasi, meskipun dia belum punya apresiasi yang begitu luar biasa, namun ketika melihat ada kebaikan yang dia lakukan, kita langsung apresiasi mereka. Bukan kenakalan yang banyak yang kita pikirkan, bukan kenakalan yang banyak yang kita pikirkan, sehingga hal itu berharap bahwa anak ini akan menjadi termotivasi atau terdorong karena adanya semangat dari guru yang disalurkan. Kemudian tadi terkait sarana prasarana, betul sekali dikatakan Pak Kaswan, saya setuju. Makanya kemarin kita singgung terkait teknologi yang memanjakan kita sehingga menghasilkan kualitas yang kualitas yang rendah. Sehingga kami pikir bahwa sebagai pendidik atau guru ini seharusnya, ya mungkin tadi dikatakan juga ketika teknologi yang semakin canggih sedangkan guru gaptek, maka ini menjadi bulan-bulanan bagi seorang guru. Makanya saran kami ketika menjadi seorang guru, lakukan saja apa yang kita bisa untuk memberikan pendidikan dari setiap sisi. Ya, jangan semua sisi. Maksudnya di satu sisi. Jangan semua sisi, karena ketika kita mungkin kekurangan dari sisi ini, maka kita kuatkan dari sisi yang mampu membuat murid mungkin lebih mengembangkan potensinya. Ya, mungkin itu yang kami bisa tambahkan sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Syahrir. Jadi beliau Pak Syahrir lebih menekankan juga pada unsur yang kedua, pendidik, bagaimana peningkatan mutu, kualitas pendidik, dan bagaimana pendidik selalu melihat realitas yang dididik dan mampu menyesuaikan, melakukan variasi, sehingga proses pembelajaran itu dapat berhasil, ya. Mungkin kita beri lagi satu penanggap dulu, ya. Silakan. Jadi yang kita harapkan ini, tadi ada satu persoalan yang diangkat Pak Kaswan bahwa ada realitas, justru fasilitas ini kadang-kadang tidak menunjukkan kualitas. Nah, mungkin kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, sebenarnya fasilitas ini dapat diubah, ya. Jadi seperti sebuah pisau, dia bisa bermata dua, ya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Silakan. Bu Mimi tadi, Bu Mimi dulu. Silakan Ibu Mimi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi dari yang pertama, ya, dari Bapak Alimuddin dari Poso terkait dengan perbedaan antara
peserta didik zaman dahulu dengan sekarang. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang kita tahu bahwa masyarakat di lingkungan pendidikan saat ini teknologi itu memegang peranan yang sangat penting ya, di mana artinya seperti sebuah pisau gitu, ketika tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka itu akan menjadi hal yang justru membahayakan untuk kita. Nah, kalau saya lihat nih fenomena sekarang ini terlebih dengan situasi kondisi pembelajaran jarak jauh itu sedikit banyak ketika orang tua tidak mengontrol anaknya, kurang controlling, itu akan menjadi berdampak yang sangat buruk lah. Jadi ketika pembelajaran yang saat ini ya, yang ketika teknologi itu berkembang dengan pesat, itu kita tidak bisa menghentikan atau kita tidak bisa untuk menyetop lah intinya atau peserta didik untuk tidak ke arah sana gitu. Intinya kita harus tetap support dengan perkembangan zaman. Tapi ada peran yang lebih penting dibanding selain guru ya. Artinya di sini kalau saya menyikapi di poin ke-7 itu kan ada tempat di mana peristiwa berlangsung. Artinya lingkungan pendidikan itu harus lebih dioptimalkan gitu. Artinya selain ada peserta didik, pendidik juga lingkungan. Nah, lingkungan masyarakat dan keluarga itu. Artinya ketika masyarakat itu peduli dengan di lingkungan gitu, yang ada gitu ya, dan keluarga juga walaupun sibuk dengan berbagai aktivitas tapi tetap ada controlling gitu, sehingga antara perkembangan zaman, peserta didik, kemudian guru itu saling berkolaborasi gitu untuk mencapai tujuan pendidikan gitu. Artinya kita tidak bisa menyerahkan semua pendidikan itu ke lembaga-lembaga terkait gitu. Peserta didik itu akan difasilitasi oleh pendidik ya, masih dalam hal ini guru. Nah, ketika guru bisa mengoptimalkan teknologi gitu, lalu orang tua itu harus membackup gitu, karena teknologi itu sangat luar biasa gitu dampaknya ya. Kalau misalkan salah digunakan akhirnya menjadi dampak negatif. Intinya sih seperti itu maksud saya. Nah, kemudian saya juga ingin menanggapi ketika ada peserta didik, ini masih terkait dengan peserta didik ya, karena memang masalah utama itu yang kebanyakan terjadi adanya di peserta didik. Peserta didik yang bandel yang tadi sempat dibahas sama Bapak yang sebelum saya, tadi saya lupa namanya siapa gitu. Jadi peserta didik yang bandel, sebenarnya setiap anak itu punya potensi ya, setiap anak punya potensi yang berbeda, mereka punya gaya belajar yang berbeda. Yang saya tahu, yang saya pernah rasakan gitu, ketika anak bandel itu memang tadi saya sepakat gitu, ketika anak bandel itu bukan berarti dia memang kebutuhannya tidak terpenuhi. Contohnya gini, anak laki-laki dan anak perempuan, perkembangan otaknya itu kan pasti beda. Anak perempuan di masa usia 10 tahun ke bawah itu otak kirinya berkembang lebih cepat, sedangkan anak laki-laki otak kanannya yang berkembang lebih cepat gitu. Artinya ketika anak laki-laki yang cenderung dibilang bandel karena memang gaya belajar mereka memang seperti itu gitu. Anak laki-laki itu lebih cenderung lebih ke yang bersenang-senang, olahraga, kemudian pokoknya yang tidak menggunakan otak kiri, sedangkan anak perempuan itu senangnya menggunakan otak kiri yang kognitif, yang seperti itu. Artinya ketika kebutuhan anak bandel itu, maksud tanda kutip ya, kebutuhan anak bandel itu tidak terpenuhi, akhirnya mereka mencari pelarian gitu. Pelariannya itu melakukan hal-hal yang akhirnya kita sebut sebagai sesuatu yang bandel gitu. Jadi anak bandel itu bukan untuk dimarahi, tapi untuk diarahkan bagaimana dia bisa kebutuhannya itu terpenuhi gitu ya. Itu sih, itu aja sih. Jadi titik poin saya sih saat ini ya, pendidik, orang tua, peserta didik, orang tua dan lingkungan itu harus berkolaborasi gitu ya. Bagaimana supaya anak itu terkontrol gitu. Karena masyarakat itu kadang menyerahkan pendidikan anaknya seluruhnya ke lembaga. Orang tua hanya penyuplai dana gitu ya, atau memfasilitasi dana, tidak ikut campur gitu. Akhirnya ya terjadi ya itu, lepas controlling, sehingga banyak juga kita udah mengamankan anak kita, kemudian anak kita bermain dengan orang lain, justru malah terpapar dari orang lain itu. Gitu sih. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi poin dari Bu Mimi, bagaimana lingkungan keluarga juga sangat penting berperan, kemudian bagaimana pendidik itu harus bisa mengenali setiap karakter, potensi dari setiap anak didiknya, karena semua bisa menuju pada kualitas yang bagus, semua bisa menjadi anak-anak yang berhasil ketika ada kemampuan dari pendidik mengenali semua dan menggunakan variasi cara untuk
mengarahkan mereka sampai pada tujuannya dengan karakteristik masing-masing. Sekira itu poinnya. Selanjutnya, karena ini sudah asar di sini, saya berikan kepada ketua kelas untuk merampungkan, karena ini sisa 8 menit, memberikan rangkuman, memberikan poin-poin penting dari perkuliahan kita pada hari ini. Kami mau izin Pak Ketua Kelas, sudah masuk waktu asar di sini. Syukuran kepada semuanya. Ya, kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah tadi semua para kiai, para ustadz begitu semangat, begitu ikhlas, begitu sangat memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Tadi saya sudah dapat amanat dari PJ untuk untuk menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan. Yang pertama, sebetulnya ketika saya ingin menyimpulkan, saya ini sebetulnya bingung juga nih menyimpulkannya ya, gitu ya bahasanya ya. Karena apa? Karena dari ketujuh unsur tadi yang kita bahas itu, ini kita hanya, kalau saya lihat itu bergutak ya, bergutak ada poin 1 dan poin 2. Untuk poin-poin yang lain itu belum. Bahkan di poin 1 dan poin 2 itu menurut pendapat saya itu belum terkena sekali, gitu. Baik, karena ini sudah tinggal 6 menit lagi, baik akan coba saya simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur-unsur pendidikan. Jadi mengenai unsur-unsur pendidikan, tadi sudah disampaikan, unsur-unsur pendidikan ini adalah sebuah partikel kecil. Jadi unsur-unsur pendidikan adalah sebuah unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan. Di sini bahasanya harus ada. Jadi setiap dari 7 tadi itu wajib ada. La budda. Jadi wajib ada, artinya la budda. Jadi dari mulai 1 sampai 7 ini wajib dimiliki jika dia disebut sebuah lembaga pendidikan. Ya. Jadi 7 tadi. Nah, dari 7 tadi itu ada yang bersifat unsur mutlak, ya. Ada yang bersifat unsur tidak mutlak. Kalau bahasa kita namanya unsur konstitutif atau unsur deklaratif kalau bahasa kita. Jadi dari ketujuh tadi ada yang bersifat unsur mutlak. Artinya unsur mutlak itu apa? Unsur yang kagak mau kagak mau bahasa Betawinya itu wajib ada pada setiap lembaga pendidikan. Yang dikatakan unsur mutlak yang pertama yaitu adanya peserta didik. Nggak mungkin dong sekolah nggak ada peserta didiknya, masa gurunya doang, mustahil kan? Gitu. Yang kedua ada pendidik. Ada muridnya doang, gurunya enggak ada. Nah, yang ketiga, jadi ketiga unsur tadi itulah yang disebut dengan nama unsur mutlak dalam pendidikan. Nah, selain dari 3 tadi, itu namanya unsur deklaratif dalam pendidikan. Nah, dari kedua unsur tadi, ya terutama tentang mengenai peserta didik, bahwa yang sama-sama kita ketahui peserta didik ini adalah orang yang kita bina. Jadi antara pendidik dengan pengajar itu berbeda. Kalau pengajar namanya taklim, kalau pendidik namanya tarbiyah. Ini tingkatannya lebih sulit daripada pengajar. Kalau pengajar dia ngajarin doang. Kalau bahasa kita namanya udah jelasin doang, udah selesai, urusan udah beres. Tapi kalau yang namanya pendidik, tarbiyah, ini tidak hanya sekedar kita memberikan ilmu, tapi kita membina dia dengan rumus namanya manusiakan manusia. Maka yang dihasilkan dari pendidikan, yang dihasilkan diharapkan oleh kita sebagai pendidik, untuk unsur nomor 1 peserta didik, itu menjadikan peserta didik yang berilmu dan berakhlakul karimah. Di sini seharusnya yang kita bahas tadi.
Jadi seorang unsur yang pertama, unsur pendidikan yang pertama itu adalah peserta didik. Jadi bagaimana kita menjadikan sebuah peserta didik dalam unsur pendidikan itu menjadi peserta didik yang berilmu dan berakhlakul karimah. Ya, ini masalahnya. Bagaimana jadinya? Apalagi sekarang COVID ya. Ya, jadi kalau namanya COVID ini dari segi keterbatasan ilmu apakah sudah tersampai semuanya? Yang kedua, dari segi akhlak, bagaimana cara kita sebagai pendidik memantau di akhlak dia? Itu yang sama-sama kita bahas sebetulnya kalau menurut saya. Jadi karena yang namanya dalam kita sebagai tenaga pendidik, kita itu di sekolah ada yang namanya KKM sebetulnya, KKM. Ada yang namanya KKM. Nah, KKM ini yang sama-sama kita ketahui itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, bagaimana efeknya terhadap unsur pendidikan yang pertama, peserta didik? Sedangkan kita punya KKM. Ada di sebuah sekolah KKM-nya itu adalah 78 misalnya. Sedangkan nih anak peserta didik ini punya permasalahan. Permasalahannya anak peserta didik ini nggak pernah ngajian tugas. Absen pun telat mulu. Bagaimana KKM yang kita ciptakan? Sedangkan Menteri Pendidikan mengatakan ini merdeka belajar. Wajib dinaikin semua. Siswa tidak boleh dinaikan. Nah, bagaimana unsur pendidikan nomor 1 ini bisa tercapai dalam keadaan masa pandemik seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang pendidik. Ya, pendidik ini adalah orang ya sebagai narasumber kalau bahasa kita. Nah, bagaimana seorang narasumber ini mempunyai peran yang aktif ya, peran serta dalam terhadap peserta didiknya. Karena bagaimanapun yang namanya pendidik itu sudah diberikan ilmu bekal dari dia sekolah SPD ya, dari yang sudah sertifikasi dan sebagainya. Bagaimana pendidik ini memiliki sebuah profesionalisme ya kan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba dalam sebuah ini ternyata tidak menjalankan sesuai dengan profesionalisme dia. Yang ketiga, yaitu interaksi edukatif. Interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kalau bahasa kita dalam kegiatan Zoom seperti ini harus ada interaksi namanya. Bahasa kita namanya ada diskusi. Ada diskusi dan sebagainya. Nah, kebanyakan ini kita maklumi interaksi edukatif yang dilakukan oleh para guru-guru yang ada sekarang ini permasalahannya ada yang gaptek. Tuh. Karena sekarang yang namanya pandemik, ini interaksi edukatif ini udah bersifat teknologi. Bagaimana dengan adanya guru yang gaptek tadi? Nah, dia nggak bisa menggunakan Zoom, nggak bisa bikin YouTube, nggak bisa bikin video, nggak bisa bagaimana? Permasalahan bagaimana nih tentang interaksi? Sedangkan yang namanya interaksi itu kan ada timbal balik, yang disebut interaksi itu ada timbal balik. Seperti itu. Yang keempat, tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini ke arah mana ini anak kita pengen capai? Itu kalau bahasa di RPP namanya tujuan pembelajaran kalau bahasa kita, tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima, materi pendidikan. Jadi materinya ini jangan hanya materi yang kita masukkan itu namanya untuk materi, misalnya materi haji aja. Bagaimana dengan materi-materi yang lain yang kita kaitkan dengan keadaan sekarang. Yang keenam, alat dan metode. Nah, ini alat dan metode. Alat ini ya bisa berupa laptop, bisa berupa HP, bisa berupa dan sebagainya. Mana kita mengajarnya bagaimana? Apakah ceramah? Bagaimana kalau yang bisa ceramah doang untuk guru? Nah, ini permasalahan bagaimana caranya, gimana kita tangani permasalahan ini? Atau ada yang guru cuma ngasih WA doang tugas, kirim ke WA, nggak pernah ketemu wajah gurunya, seperti itu. Nah, yang terakhir, lingkungan pendidikan, artinya tempat kita terjadinya berlangsungnya pendidikan. Nah, karena kita zaman online, berarti tempat berlangsungnya pendidikan ya di dunia maya. Tuh, di dunia maya ini. Apakah interaktif lingkungan pendidikan yang kita tempati di dunia maya sudah efektif terhadap anak-anak kita? Karena kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali yang ikut Zoom tuh, dari siswa yang 33 misalnya, yang ikut Zoom, yang ikut masuk ke tempat pendidikan itu paling ya 2 orang, 3 orang, paling banyak tuh 15 orang yang masuk. Yang lainnya masih pada molor di rumah. Nah, bagaimana permasalahan ini unsur pendidikan yang ketujuh ini kita bisa tangani dengan baik, gitu seperti itu. Ya, itulah dari 7 unsur pendidikan yang hari ini kita telah selesaikan bersama. Baik, demikianlah itu yang bisa saya simpulkan. Jadi
intinya adalah wajib kita punya, ya, lebih-lebih ada biaya, ya, lebih-lebih ada biaya, karena dalam biaya itu termasuk salah satu alala tanalul ilma illa bisittatin, di dalam qaul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum dikatakan biaya itu penting dalam pendidikan. Baik, demikian itu, karena kita sudah habis waktunya, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung kita masuk ke mata kuliah yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai tesis. Sambil kita menunggu dosen, ya. Ya, silakan. Kita tunggu. Umi baru nongol, Umi. Iya, Assalamualaikum Pak Ketua Umum dan semuanya. Mohon maaf ya, jaringannya terganggu nih. Iya, betul. Iya, Iya. banyak yang terganggu juga. Saya juga sering begitu. Dari tadi saya muter-muter mulu laptop saya. Terkeluar termasuk. Pak Ketua. Ya. Itu Umi gimana, Umi sehat, Umi? Alhamdulillah, Umi CB gimana kabarnya? Baik. Oh, alhamdulillah udah mendingan, Umi. Tapi jangan lupa madunya ya, Umi. Iya. Yang dari Madura ya. Cantik sekali. Ya Allah. Saya lupa. Saya kalau begitu nitip madu juga dah. Nitip madu tapi gratis. Ketua mah ngikut-ngikut aja. Itu madu buat orang yang sakit asam lambung. Munasa masih di Madura. Sama. Iya, masih di Madura ini. Saya juga asam lambung karena telat makan mulu. Mami. Iya, ya. Tuh, lihat tuh makan timun tuh, Pak Ustazah tuh. Wah, ketahuan ini darah tinggi ini kayaknya nih. Darah tinggi betul itu. Makan timun. Munasa kapan pulang? Munasa kapan pulang? Ngopi dulu, Tom. Pak Ketua memang berani dianterin Umi pulang Madura. hari Senin katanya. Ya, Sunda. Oh, ada Dari sini. Madura. Iya.